kami datang di tempat ini untuk menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Kami berdoa, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, ada berkat, sukacita, mujizat. Siapapun yang hadir yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur kami mau bawa hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Doa kami, hati kami bagian tanah yang subur, di mana benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami berdoa bersatu hati untuk hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir, sucikan layakkan tubuh-Mu bersih balik kaki salam jika ada dosa mohon ampun Tuhan. Kalau mantu-Mu Kau yang berikan kekuatan, hamba gak layak tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melayakkan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, biar Tuhan yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk wahai saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Yang ada di dekatmu minimal 5-6 orang dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Haleluya. Ayo kiri kanan depan belakang. Apalagi yang jomblo-jomblo sampai ke depan gereja juga disalamin semuanya. Haleluya. Kali aja itu masa depanmu. Haleluya. Haleluya. Tapi senang lihat saudara, lihat semangatnya, lihat kesetiaannya. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Tanda pengakuan iman kita, otoritas firman Tuhan dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Alkitab kita saudara, yaitu Kejadian pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-6 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita saudara. Ayat 1 sampai 4 saudara bisa baca di rumah kalau saudara ingat. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Kemudian datanglah, salah, itu di ayat 1 sampai 6. 4, saya ngecek aja. Itu ayat 1 sampai 4, saudara bisa baca di rumah. Anak siapa ini? Tolong ikat dia. Nah kita, ayat 5 sampai 6 sama-sama kita baca. 3, ya. Lalu coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya apa? Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau saudara ingat minggu lalu sempat saya bahas begini saudara, bicara tentang hidup sebagai manusia, nggak ada yang sempurna. Artinya apa? Siapapun kita, apapun latar belakang kita, siapapun bicara tentang posisi kita ada di mana, setiap kita bisa melakukan yang namanya kesalahan. Dan saya mau bilang saudara, termasuk Bapak orang percaya, Abraham orang yang hebat, Abraham adalah orang yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, Abraham juga pernah melakukan kesalahan. Abraham juga pernah melakukan yang namanya
kekeliruan. Bahkan saya mau bilang saudara, kesalahan atau kekeliruan Abraham itu punya dampak yang hampir saja mengerikan saudara, di mana hampir saja istrinya jadi korban, hampir saja orang lain jadi korban, bahkan ada satu bangsa yang hampir binasa oleh karena kesalahan dari seorang Abraham. Makanya saya mau bilang saudara, kita akan sama-sama belajar hari ini saudara dari kesalahan Abraham. Mungkin ketika bahas tentang Abraham, ada banyak orang yang sering dengar tentang sisi positif dari seorang Abraham, tentang imannya kah, tentang yang namanya ketaatannya kah, bahkan yang lain sebagainya juga saudara, hal-hal yang positif. Tapi hari ini kita akan belajar kesalahan. Tentunya apa? Dari hal yang negatif, dari kesalahan kita akan responi dengan hal yang positif, dengan cara yang positif. Artinya kita supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya ketika kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang sama, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk bahas satu judul khotbah, yaitu bicara tentang, masih dalam tema besar kita, mistake atau kesalahan. Kita akan bahas kesalahan dari seorang Abraham. Sama-sama bilang sama saya, kesalahan Abraham. Sama-sama bilang sama saya, kesalahan dari Abraham. Amin. Doa saya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ada 4 kesalahan yang akan kita bahas hari ini saudara. Ada beberapa yang saya akan berusaha untuk supaya bahas tidak terlalu dalam, karena saudara sudah pernah mendengar atau bicara tentang, sudah pernah kita bahas sama-sama saudara. Tetapi ada bagian-bagian yang akan kita masuk sampai ke dalam saudara. Yuk, yang pertama, apa kesalahan dari seorang Abraham yang harus kita hindari? Yang pertama adalah tidak sepenuhnya jujur. Sama-sama bilang sama saya, tidak sepenuhnya jujur. Sama-sama bilang sama saya, tidak sepenuhnya jujur. Coba kita lihat Kejadian 20 ayat 2 sampai 5. Kejadian pasal yang ke-20 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Sama-sama kita akan baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Saya 2, saudara 3, gantian 5. Kita baca sama-sama. Demikian ayat yang kedua. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Ayat 3 silakan. Ayat yang keempat, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Ayat 5 sama-sama, 3, iya. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan apa? Tangan yang suci. Jadi ketika Abraham dan Sarah keluar dari Haran, mereka menuju ke tanah Kanaan, lebih tepatnya di Gerar saudara. Ketika di Gerar mereka ketemu dengan yang namanya Abimelek saudara, raja Gerar saudara. Kemudian karena Sarah cantik, makanya akhirnya saudara Abimelek jatuh cinta kepada Sarah. Akhirnya ditanyalah kepada Abraham, siapakah itu? Tetapi yang menarik adalah begini saudara, Abraham menjawab bahwa ini adalah saudariku. Kenapa Abraham jawab saudari? Karena pada saat itu saudara, Abraham sangat ketakutan kalau Abimelek ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Dan kalau dia tahu Abraham adalah suaminya, Abraham takut bahwa akhirnya Abraham akan dibuat meninggoy saudara. Kita harus basat yang aman supaya tidak kena ban saudara. Pendeta industri, haleluya. Saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Abraham sangat ketakutan. Kondisinya sama seperti ketika Daud berusaha mengambil Betseba dengan cara mengorbankan Uria. Abraham sangat ketakutan kalau bicara tentang, kalau misalnya Abimelek tahu aku adalah suami daripada Sarah, aku akan dibuat meninggoy supaya Sarah bisa diambil. Dan akhirnya apa? Ketika ditanya siapakah Sarah, Abraham menjawab, itu adalah saudariku. Makanya saya mencatat di sini saudara, ini sebuah kesalahan yang akhirnya apa? Hampir saja mengorbankan istrinya, mengorbankan Abimelek, mengorbankan bangsa dari Abimelek saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Abraham, tidak sepenuhnya jujur. Kenapa saya tulis tidak sepenuhnya jujur? Pertanyaan saya, apakah Abraham berbohong atau dia jujur? Yang berbohong boleh angkat tangan. Yang jujur boleh angkat tangan. Yang lain jawab apa? Yang berbohong boleh angkat tangan. Yang Abraham jujur boleh angkat tangan. Yang memang mau bikin pendeta emosi malam-malam boleh angkat tangan.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah Sarah adalah saudaranya Abraham? Yang bukan boleh angkat tangan. Yang iya boleh angkat tangan. Yang memang gak pernah baca Alkitab boleh angkat tangan. Ini nanya. Saya mau bilang saudara, saya mencatat Abraham tidak sepenuhnya jujur. Kenapa? Karena beberapa referensi mencatat Abraham dan Sarah memang masih ada ikatan keluarga, saudara. Kalau saudara perhatikan beberapa pohon keluarga, family tree dari Sarah, saudara bisa melihat, yaitu bicara tentang Abraham dan Sarah, itu masih ada hubungan keluarga. Yang pertama saudara, family tree yang pertama saudara, menurut referensi yang pertama, Sarah adalah saudara tiri dari Abraham, saudara. Jadi ayahnya Tera, tetapi ibunya berbeda. Akhirnya apa saudara? Masih ada hubungan saudara tiri. Kemudian ada referensi yang kedua, boleh munculkan family tree yang kedua, yaitu bicara tentang Sarah adalah anak dari Haran. Siapa Haran? Sama-sama anak dari Tera, saudara Abraham, saudara. Makanya di sini ada tulisan Sarai, di sana ada tulisan Sarai, saudara. Artinya apa? Masih ada hubungan keluarga. Pak Pendeta, kok bisa Pak Pendeta? Kenapa? Karena memang pada masa itu saudara, setelah yang namanya masa Nuh, setelah manusia dihabiskan saudara, manusia sangat sedikit. Makanya pernikahan dalam konteks masih ada hubungan darah itu saudara, hubungan keluarga itu masih sangat lumrah terjadi. Kalau saudara ingat, setelah yang namanya masa Nuh, akhirnya saudara manusia itu sangat sedikit. Makanya ketika bicara tentang di zamannya Abraham pun masih sangat terjadi yang namanya pernikahan yang masih ada hubungan keluarga, saudara. Kalau saudara lihat, boleh munculkan tadi saudara, Nuh ini silsilahnya mulai dari Adam sampai pada Tuhan Yesus. Gambar selanjutnya, gambar yang saya siapkan. Ya, satu lagi, silsilah keluarga Tuhan Yesus. Iya. Mana? Iya, orang media kebingungan. Pasti belum dikirim sama tim saya. Haleluya. Haleluya. Oh, bingung ya, bingung. Itu dia. Itu dia. Ini dia. Saya mau bilang saudara, ini urutannya saudara. Dari Adam, kemudian Set, Enos, Kanan, sampai pada Nuh itu 10. Abraham ke berapa? Oh, dia hitung dulu 1, 2. Oh Tuhan Yesus, 20. Saya mau bilang saudara, Abraham. Makanya yang begini-begini masa saudara nggak tahu. Kalau Torik haji 2 bulan aja saudara tahu. Waktu bunda masih nifas saja saudara tahu. Ini Abraham urutan keberapa? Saya mau bilang saudara, jadi masih sangat dekat dari masa Nuh di mana Tuhan menghabiskan semuanya saudara. Ketika itu saudara masih sangat dekat kepada Abraham. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, di mana Nuh masih hidup, Abraham sudah lahir di sana saudara, sekitar 50-an tahun saudara. Artinya apa? Memang saat itu manusia masih sangat sedikit saudara. Nah artinya begini saudara, ketika Abraham berkata bahwa yang namanya Sarah masih saudaranya, dia memang berkata jujur saudara, tetapi tidak sepenuhnya jujur, karena dia tidak berkata bahwa Sarah adalah istrinya. Dia sudah menikahi Sarah. Kenapa? Karena dia sangat ketakutan kalau nanti Abimelek melakukan hal yang buruk kepada dia untuk supaya bisa mendapatkan yang namanya seorang Sarah ini saudara. Saya mau bilang saudara, inilah kesalahan yang pertama dari seorang Abraham. Saya mau bilang saudara, mau seperti apapun itu saudara, belajarlah jadi pribadi yang jujur, katakan amin. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kejujuran adalah hal yang sangat penting. Ada banyak orang bilang begini, oh Pak Pendeta, tapi kan saya jujur untuk kebaikan Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, percayalah, tidak ada kejujuran untuk kebaikan. Mungkin ketika saudara dan saya memperoleh kebaikan dalam ketidakjujuran, itu hanya ilusi sementara. Karena saya mau bilang saudara, dalam ketidakjujuran mungkin awalnya sepertinya aman, tetapi akan ada waktu di mana ketidakjujuran akan membuahkan keburukan saudara. Kenapa? Karena ketidakjujuran atau kebohongan bicara tentang celah iblis untuk masuk ke sana. Kenapa? Karena iblis adalah bapa segala dusta. Makanya Alkitab bilang apa? Ya, katakan ya. Lebih daripada itu berasal dari siapa sih jahat? Iblis. Iblis akan masuk dan memporak-porandakan kehidupan kita. Makanya saya mau bilang saudara, sama-sama bilang sama saya, jujur. Shalom bapak-bapak. Jujur Pak. Kayak nggak bener gitu, nggak ikhlas itu. Shalom bapak-bapak.
Jujur Pak. Amin bukan. Shalom ibu-ibu. Jujur Bu. Nah itu. Shalom anak muda. Jujur. Emang anak muda paling luar biasa. Soalnya mereka paling banyak pelakunya. Saya mau bilang Pak, sebagai suami jujurlah Pak. Apalagi udah menikah jangan ada kebohongan lagi lah. Hal-hal yang sederhana, kalau gaji berapa, dapat bonus berapa, jujur sama istrimu. Amin ibu-ibu. Mata duitan. Karena saya mau bilang ya, ibu-ibu itu pintar cari duit Pak. Mau saudara simpan bagaimanapun pasti bisa ketemu Pak. Iya, mau kau simpan bagaimanapun tiba-tiba ada ibu telepon, Pak, mama udah dapat uang segepok di atas lemari. Waduh mah, taruh lagi di situ, itu uang sial. Kok bisa uang sial? Iya, Papa udah simpan ketahuan mama sial. Saya mau bilang udahlah jujurlah. Shalom Bapak, shalom ibu-ibu. Bu, saya mau bilang jujurlah Bu. Jangan simpen-simpen. Pak Pendeta, kalau saya jujur nanti suami saya marah. Nggak apa-apa dia marah. Yang penting dalam kejujuran daripada dia marah dalam kebohongan. Cepat atau lambat kalau kebohongan itu terungkap, marahnya lebih luar biasa lagi Bu. Saya mau bilang buat bapak-bapak ya, salam para pria. Mau dia marah atau tidak, belajarlah berkata jujur. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Kejujuran memang nggak selalu yang terindah, tetapi selalu yang terbaik. Katakan amin. Marcel 4 ayat 3 itu berkata, saudara. Saya mau bilang ya pria-pria jujurlah, udahlah ngomong aja lah. Mau dia marah-marah Pak, nanti dia marah-marah nggak apa-apa. Karena saya mau bilang ya satu rahasia ya, wanita kalau kita jujur dia marah, mungkin di mulut dia marah, tapi di hati dia sukacita, saudara. Kenapa? Karena dia menghargai kejujuran kita, saudara. Jadi nggak apa-apa sekalipun dia, oh gitu ya, kok gitu ya, kok kamu gitu ya. Tapi dalam hati, oh my God, dia tuh jujur banget. Shalom para wanita. Mau sekalipun suamimu, pacarmu marah, jujurlah. Kenapa? Karena suami kalau dalam kejujuran sekalipun mungkin mulutnya marah, tapi hatinya ya marah juga sih. Tapi nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada endingnya ketika ketahuan marahnya pasti lebih luar biasa. Karena rasa sakit pasti lebih luar biasa. Shalom anak muda. Jujurlah. Jangan ada tipu-tipu. Kalau uang buku 50.000 bilang 50.000. Jangan uang buku 50.000 bilang 500.000. Kok Pak Pendeta tahu teknik itu? Saya pernah. Tapi sudah bertobat. Saya mau bilang saudara, hiduplah dalam kejujuran. Amin. Karena saya mau bilang saudara begini ya. Kalau saudara ingat pesan gembala sidang kita bahwa apa? Mari hidup jujur. Kejujuran berkaitan dengan kerajaan sorga. Ini penting. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, yang pertama ketika kita hidup jujur, sorga menjadi bagian kita. Katakan amin. Yang kedua, kalau kita hidup jujur, hidup di bumi seperti di sorga. Kenapa? Karena kejujuran adalah mata uang yang laku di mana aja, saudara. Anak-anak muda yang sementara dalam masa karirnya, mungkin kau nggak terlalu pinter, mungkin kau nggak terlalu hebat dalam bicara tentang kemampuanmu dalam bekerja. Tapi kalau kau jujur, bos akan percaya sama kau. Kalau kau jujur, kau akan laku dimanapun. Amin. Saya mau bilang saudara, maka itulah ketika berkat itu tercurah, hidup di bumi seperti di sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu jujur. Bilang sama yang ngomong kau juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kesalahan dari seorang Abraham yang kedua adalah tidak bersabar. Sama-sama bilang sama saya, tidak sabar. Coba kita lihat ayat yang keempat dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Lalu dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Perhatikan, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saat itu saudara, Tuhan sudah berjanji kamu akan punya keturunan seperti bintang di langit banyaknya. Akhirnya singkat cerita saudara, dia keluar, dia taat sama Tuhan, dia keluar saudara, sampai di Gerar. Dia menunggu, tahun pertama belum dapat keturunan, tahun kedua belum dapat keturunan, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima belum dapat keturunan, tahun keenam, ketujuh, bahkan sampai tahun ke-9 belum juga dapat keturunan. Ternyata Abraham dan Sarah mulai tidak sabar. Memang bicara tentang kesabaran salah satu hal yang memang gak mudah saudara.
saudara. Bicara tentang menunggu satu hal yang tidak mudah bagi banyak orang. Apalagi orang-orang yang hidup hari-hari ini saudara. Bicara tentang menunggu satu hal yang bahkan dikatakan apa? Membosankan. Tapi saya mau bilang saudara, belajar dari kesalahan seorang Abraham. Kesabaran itu penting. Sama-sama bilang sama saya, sabar itu penting. Saya mau bilang saudara, tahun ke-9 belum dapat keturunan, tahun ke-10 nggak sabar, akhirnya ambil Hagar saudara, kesalahan terjadi. Saya mau bilang saudara, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menjawab doamu. Makanya tugas kita percaya waktu Tuhan dalam kesabaran. Tuhan tahu kok. Saudara mungkin atas dan berkata, Pak Pendeta, aku masalahnya Pak Pendeta sangat membutuhkan mujizat Pak Pendeta. Saya sangat membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Tuhan tahu keadaanmu. Kabar baiknya Tuhan tahu keadaanmu. Tugas kita sabar akan waktu Tuhan. Katakan amin. Saudara yang mungkin atas dan berkata, Pak Pendeta, saya butuh pemulihan dalam ekonomi. Saya sementara dikejar hutang-hutang. Saya mau bilang saudara, Tuhan tahu keadaanmu. Dan kabar baiknya Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk memulihkan ekonomimu. Katakan amin. Tuhan tahu kau sementara dikejar-kejar debt collector saudara. Kabar baiknya Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolongmu. Karena even berkat, kalau datang di waktu yang tidak tepat, bisa hasilnya nggak baik saudara. Anda kan saya pernah cerita, ada bapak-bapak ketika terima berkat finansial di saat yang tidak tepat, nggak siap, bisa lupa istri saudara. Iya, waktu masih susah, lagi miskinnya, nangado ngepeng, sayang istrinya luar biasa, ke gereja tiap hari Minggu gandengan tangan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya milikmu. Pas tiba-tiba diberkati nggak siap. Kayaknya aku nggak cocok lagi sama kamu. Aku udah Sultan Tambun Bekasi dan sekitarnya. Aku cocoknya sama Miss Universe yang cantiknya kayak gitar Spanyol. Daripada kau bass betot. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati, sesuatu yang baik kalau di waktu yang tidak tepat bisa nggak baik. Shalom anak muda. Sabar. Apalagi yang cari-cari jodoh, sabar. Nggak bisa Pak Pendeta, nggak bisa Pak Pendeta. Udah mau Natal lagi Pak Pendeta, udah mau Natal lagi Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, Pak Pendeta nggak tahu udah ada pengumuman mau buka choir Natal Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, kalau udah mau Natal Pak Pendeta, inang-inang bata kalau tanya kapan kawin tuh menderita Pak Pendeta. Aku Pak Pendeta, pokoknya Pak Pendeta, pokoknya laki-laki pertama yang lewat depanku, Tuhan, pokoknya Tuhan dia jodohku Tuhan. Yang lewat engkong-engkong, aduh. Sabarlah, amin. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik, amin. Saya aja dalam perjalanan kehidupan saya ada prosesnya, sabar. Tuhan Yesus pun dalam pelayanannya membawa karya keselamatan, sadar betul betapa pentingnya waktu saudara. Coba kita lihat. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan begitu lahir langsung bawa keselamatan? Bisa nggak begitu lahir langsung mati di atas salib? Bisa. Kok cuma sini yang beriman, yang sana nggak beriman? Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan tahu timing yang terbaik. Makanya sampai usia berapa? Memulai pelayanan usia berapa? Kristen bukan sih ini? 30. Mujizat pertama, coba kita lihat. Mujizat pertama dikatakan apa? Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 2 ayat 4, 3, ya. Kata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum. Kalau pakai kata saat kayaknya kurang tepat gitu saudara, kayak kurang greget gitu. Kita lihat terjemahan yang lain. Terjemahan bahasa Manado. Ya. Kenapa? Kalau pakai bahasa Indonesia yang lain udah biasa. Kita pakai bahasa internasional. Kong Yesus bilang pada dia pe mama. Mama,
Siapa dang mama suruh begitu pak kita? Belum DP waktu, for kita mau saya tunjuk siapa kita sebenarnya. Itu saudara perhatikan kan, memang mantap sekali. Belum DP waktu. Dalam bahasa Ibrani-nya lebih mantap lagi. Bahasa Ibrani-nya bilang begini saudara. Coba kita lihat. Kita baca sama-sama. Alai nina Jesus mamadok ibana. Marhuaho tuau inang. Dang do pero tingkinggu. Waduh. Jadi waktu itu Maria udah bilang, hatop marho jod. Tuhan Yesus bilang, inang Maria ndang do pero tinggiku. Bahasa Itali. Saya mau bilang saudara, segala sesuatu ada, bilang kanan kirimu sabar. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa kesalahan dari seorang Abraham? Yang ketiga saya mencatat adalah tidak percaya kepada Tuhan dengan konsisten. Sama-sama bilang sama, saya tidak percaya secara konsisten. Sama-sama bilang sama, saya tidak percaya secara konsisten. Coba kita lihat saudara, saya punya 4 poin, kita bahas poin yang ketiga saudara. Ayat yang keempat dalam Kejadian 12, sama-sama sekali kita baca. Bagian yang awal di ayat 4, 3, ya. Lalu seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, Abraham pergi karena Abraham percaya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama, saya percaya. Amin. Pasal selanjutnya dalam pasal 15 dikatakan apa? Ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Lalu coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya apa? Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka kepadanya sebagai kebenaran. Karena iman Abraham, kepercayaan Abraham yang luar biasa, sampai Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tetapi sangat disayangkan, masuk pasal yang ke-16 dikatakan apa? Ayat yang kedua, pasal 16 ayat 2 begini saudara. 3, ya. Berkatalah, engkau tahu Tuhan tidak. Kalau saudara baca ayat yang tadi kita baca, pasal 12 dan pasal yang ke-15, sepertinya kontradiksi. Apakah Abraham tahu atau tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan keturunan buat dia dan Sarah? Sangat tahu. Tetapi ketika di sini, kenapa Sarah bilang apa? Engkau tahu, boleh munculkan lagi ayatnya, bahwa Tuhan tidak memberi aku apa? Melahirkan. Apakah Abraham tiba-tiba hilang ingatan? Apakah Abraham tiba-tiba nggak tahu? Menurut saudara kenapa? Karena ternyata iman Abraham mengalami gradasi saudara. Awalnya dia beriman luar biasa, tetapi setelah 10 tahun belum dijawab oleh Tuhan, akhirnya iman Abraham ngalamin penurunan. Makanya di situ dia bilang apa saudara? Sekali lagi boleh munculkan, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku apa? Melahirkan anak. Saya mau bilang saudara, inilah kesalahan Abraham yang ketiga. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini saudara, ada saat dimana imannya luar biasa, tapi ketika Tuhan belum jawab doanya, ketika Tuhan belum tolong dia, ketika Tuhan belum kasih pemulihan, ada banyak orang Kristen imannya tidak konsisten, ngalamin penurunan dan berkata, apakah Tuhan sanggup tolong saya? Apakah Tuhan mampu tolong saya? Apakah mujizat masih ada buat saya? Saya mau bilang saudara, Tuhan kita kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Percaya konsisten pada kuasa Tuhan. Kalau dulu Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup pulihkan, sekarang dan nanti dia sanggup tolong, sanggup pulihkan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Apalagi saudara dan saya hidup di gereja ini saudara, saya mau bilang saudara, Tuhan anugerahkan kuasa yang luar biasa bagi gereja ini.
Kita sudah banyak melihat mujizat Tuhan terjadi. Kalau hari ini saudara membutuhkan mujizat, saudara membutuhkan pemulihan, terus percaya secara konsisten. Sekalipun kau belum melihat, tetap percaya. Karena saya mau bilang saudara, kalau Tuhan sanggup tolong, sekarang dan nanti juga Tuhan sanggup menolong. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya sama Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat, imam musik boleh siap-siap. Apa kesalahan Abraham yang harus kita hindari dalam kehidupan setiap kita? Yang keempat adalah tidak menjadi kepala keluarga atau imam yang benar. Sama-sama bilang, sama saya kepala keluarga. Sama-sama bilang, sama saya imam yang benar. Coba kita lihat ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 dalam Kejadian 16. Ini akan sama-sama kita akan masuk lebih dalam saudara dalam pembahasan ini saudara. Dan memang ini yang Tuhan taruh untuk spesifik saya bahas buat saudara. Yuk sama-sama kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Adapun ini ada, tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Adapun sering. Orang multimedia mungkin sudah terangkat ke sorga. Haleluya. Pengangkatan bisa terjadi kapan saja. Ayat yang pertama. Tring. Haleluya. Saya butuh ayat, bukan dada-dada. Makanya dalam hal ini kita bisa belajar, jangan berharap pada manusia. Mari buka Alkitabmu. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Yuk sama-sama kita baca. Yang sudah di sana buka Alkitabnya. Buka Alkitab, jangan buka kamera doang. Alkitab. Sepanjang ibadah ini darah nggak turun sampai ke tangan, ini gimana nih? Hebat banget. Yuk 3, ya. Adapun tidak beranak, ia mempunyai apa? Seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah, engkau tahu Tuhan tidak memberi apa? Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah. Dan Abraham mendengarkan. Nah udah mau muncul nih. Udah mulai dicari nih. Di sini udah kelihatan nih. Terus. 16 1 sampai 6. 16 1 sampai 6. Nah gak apa-apa. Jemaat Betos tuh sabar luar biasa. Nah ini munculkan. Fring. Nah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sabar. Jadi memang tadi Tuhan izinkan supaya kita percaya waktu Tuhan yang terbaik. Mana lagi ayatnya? Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah apa? Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan. Saya mau bilang saudara, secara alkitabiah yang harusnya jadi imam, yang harusnya jadi pemimpin dalam rumah tangga, suami atau istri. Di sini tuh ibu-ibunya tuh dewasa rohani banget ya. Kayak dengan lantang langsung bilang suami gitu. Cabang-cabang yang lain tuh agak berat untuk ngomong situ. Memang Betos tuh B-nya tuh beriman saudara. Jadi harusnya siapa? Urutannya begini saudara. Jadi dalam rumah tangga yang ada di posisi tertinggi adalah Tuhan. Karena Tuhanlah inisiator dalam rumah tangga, terbentuknya hubungan rumah tangga. Kemudian seharusnya yang jadi pemimpin setelah Tuhan adalah baru selanjutnya apa? Istri, baru anak pertama, anak kedua.
Kenapa saya spesifik sampai anak pertama dan kedua? Karena Tuhan kasih hikmat saya begini saudara, bahwa anak pertama tuh bukan sekedar jadi anak saja, tapi dia punya tanggung jawab yang spesial saudara. Untuk apa? Untuk menolong adik-adiknya, untuk mengarahkan adik-adiknya, untuk menerima berkat kesulungan. Kalau saudara baca Alkitab, jadi bicara tentang anak pertama tuh punya tanggung jawab yang besar. Sayangnya ada banyak anak-anak pertama hari-hari ini adiknya udah susah dibiarin saudara. Saya mau bilang ya, kau punya tanggung jawab kepada adik-adikmu, amin. Nah, anak kedua sebagai adik, boleh munculkan lagi gambarnya. Saya mau bilang ya, hormat sama kakakmu. Ada banyak adik-adik zaman sekarang kurang ajar sama kakaknya. Udah gak usah curhat, betul. Iya, saya tahu. Saya mau bilang anak kedua, ketiga dan seterusnya belajar hormat. Hargai kakakmu, hak kesulungannya. Amin. Tapi saya nggak akan masuk ke dalam, terlalu dalam ke sana. Saya akan fokus pada keluarga. Jadi Tuhan posisi yang pertama, harus Tuhan yang pertama dan yang paling utama dalam keluarga. Setelah itu imam adalah supaya lebih totalitas tim saya boleh maju ke depan. Yes. Yang wanita-wanita, kita udah kayak boy band ya. Oke. Sini ya, nggak apa-apa ya. Sebelah sana aman ya. Oke. Nah, ini jadi Tuhan walaupun nggak cocok. Urutannya begini. Dalam rumah tangga harusnya Tuhan yang pertama, kemudian suami, istri, anak-anak, saudara. Ini penting. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, Tuhan sudah menciptakan suami menjadi pertama kali manusia yang diciptakan supaya dia mampu jadi imam dalam keluarga. Apa sih imam? Imam itu pemimpin saudara. Pemimpin dalam keluarga, terutama dalam membawa keluarga untuk semakin dekat dengan Tuhan. Makanya saya mau bilang ya, istri-istri, Alkitab catat apa? Ya contoh. Istri, hai istri. Contoh. Istri-istri Alkitab bilang, hai istri tunduklah kepada suami adalah imam dalam keluarga. Ini penting. Coba kita baca selanjutnya dulu saudara. Saya menarik dengan kisah Abraham dan Sarah dalam obrolan ini. Coba kita lihat selanjutnya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi. Karena itu apa? Mungkin oleh dialah aku dapat apa? Dan Abraham mendengarkan. Siapa yang jadi imam dalam keluarga dalam ayat ini? Harusnya selanjutnya ayat yang ketiga. Jadi Sarah istrinya Abraham itu apa? Mengambil Hagar, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk apa? Ayat yang keempat dikatakan apa? Abraham menghampiri Hagar, lalu ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah anak nyonyanya, akan nyonyanya itu. Sekali lagi. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Sarah, kamu wanita tidak berguna. Zoom aja terus, zoom. Gimana, udah glowing saya? Endorse. Mundur lagi, mundur. Selanjutnya. Jadi ternyata Hagar jadi sombong. Dia jadi sombong. Genjie. Dia jadi sombong. Kemudian saya selanjutnya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah
tanggung jawabmu. Siapa tadi yang suruh Hagar nikah sama Abraham? Terus artinya harusnya tanggung jawab siapa? Tapi apa yang Sarah katakan? Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung. Shalom para suami. Kalau kau nggak salah, tapi kau disalahkan, memang udah dari ribuan tahun yang lalu. Jadi jangan kaget Pak, kau nggak salah tapi kau disalahkan Pak. Memang wanita modelnya suka begitu Pak. Dari mana sejarah Adam dan Hawa? Ingat Adam dan Hawa? Yang bawa Adam jatuh dalam dosa siapa? Tapi ketika Tuhan bilang, "Hai Adam, kenapa kau makan buah perempuan yang kau berikan?" Betul nggak? Betul. Artinya nggak salah dong Abraham. Adam nggak salah dong. Betul kan? Tapi ketika Tuhan bilang sama Hawa, "Hawa, benarkah?" Ular. Untung ularnya jantan. Kalau ularnya betina, pasti ular betina akan bilang, "Pohon." Wanita, tapi bukan wanita di sini, wanita di gedung sebelah. Akulah yang memberikan, tahan, akulah yang memberikan hambaku ke. Oh, Sarah sudah sadar bahwa dia yang salah. Jangan terlalu suuzon sama Sarah. Iya, biasakan tuh husnuzon gitu saudara. Jadi ternyata Sarah tahu, oh iya aku yang memberikan itu ke pangkuanmu. Jadi dia sadar dia yang salah. Kalimat selanjutnya, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Perhatikan, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan dia. Tahu dia salah, tapi bukannya minta maaf, malah ngomong apa? Tuhan yang menjadi hakim atas kita berdua. Abraham, memang ada orang-orang gitu saudara, udah salah, bukannya ngaku salah, malah bilang Tuhan yang jadi hakim atas kita berdua. Hello. Makanya shalom para pria. Kalau pacarmu atau istrimu salah, terus dia nggak mau minta maaf, itu sudah dari ribuan tahun yang lalu. Kan Sarah udah sadar bahwa dia yang salah, tapi bukannya maaf ya, enggak. Biarlah Tuhan yang jadi hakim atas kita berdua. Makanya laki-laki kalau salah, maaf sayang. Coba kalau wanita yang salah, kamu salah kan? Iya aku salah. Tapi akan ada banyak alasan. Kamu yang salah. Makanya ada peraturan. Yang pertama, istri tidak pernah salah. Poin yang kedua, kalau istri salah, tinjau kembali poin yang pertama. Betul para wanita? Bertobat. Turut berduka cita. Yang mau bilang saudara, kita akan fokus ayat 2. Ayat 2 begini. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau yang tahu Tuhan tidak. Karena itu baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan. Siapa yang jadi imam dalam ayat ini? Saya mau bilang saudara, Tuhan ciptakan laki-laki untuk jadi imam, jadi pemimpin. Makanya saya mau bilang buat para wanita, pastikan dalam rumah tangga harus laki-laki yang jadi pemimpin, harus laki-laki yang jadi pengambil keputusan yang utama dalam rumah tangga.
Jangan istri-istri, oh enggak, papa dengar saya. Kamu dengar saya. Saya yang berkuasa. Jangan. Harus suami yang jadi imam dalam rumah tangga, amin. Makanya istri tunduk pada suami. Saya selalu bilang buat para wanita yang mau menikah, kalau kau belum siap tunduk sama suami, jangan menikah. Karena ketika kau bilang siap menikah, kau siap untuk tunduk pada suamimu. Amin para wanita. Terima kasih buat sebelah sini yang sudah bertobat. Sehebat apapun kau di luar, ketika di rumah kau adalah istri yang ada di dalam otoritas suami sebagai imam dalam rumah tangga. Kalau saudara heran kenapa saya bawa tim banyak supaya saya pulangnya aman, saudara. Karena saya takut ibu-ibu. Tapi saya mau bilang saudara, iya benar. Dengarlah, hormatilah. Kenapa Tuhan bilang apa? Hai istri, tunduklah kepada suami. Dan suami apa? Kenapa bukan tunduk juga? Karena kalau dua-dua tunduk, tanduk-tandukan. Iya. Maka, iya kan? Gimana logika saya? Mantap toh? Istri tunduk sama suami, suami mengasihi, mengayomi. Nah, suami sebagai imam jangan juga seenaknya. Jangan karena aku suami. Aku berkuasa atas engkau, hai Amirah. Tunduklah kepadaku. Suami bertitah. Iya dorong. Nggak gitu. Kasih. Pak Pendeta, saya sebenarnya mau Pak Pendeta supaya suami saya jadi decision maker. Masalahnya dia nggak bisa ambil keputusan, Pak Pendeta. Setiap apa-apa. Akhirnya ada banyak istri-istri maju jadi pengambil keputusan. Suami dia taruh di belakangnya. Benar nggak begini? Nggak boleh. Saya pernah ngelainin ada suami istri, Tuhan. Istrinya yang superior. Suaminya, diam kau. Lagi konseling, saya rasa pengen tangan bapaknya. Bapak yang kuat ya. Nah gitu. Jadi gini, kalau suami nggak bisa jadi pengambil keputusan, pertanyaan pertama, kenapa kau nikahi dia? Udah terlanjur Pak Pendeta? Ya sudah. Kalau sudah terlanjur, bukan kau ambil posisinya sebagai imam, sebagai decision maker. Tetapi gini, kalau kau ambil keputusan melangkahi apa yang sudah Tuhan tetapkan, akhirnya bisa salah jalan. Makanya tadi Sarah salah ambil keputusan, akhirnya kita tahu bersama Adam pun sama. Ketika Hawa yang memilih jadi decision maker melangkahi suami, makanya manusia, saudara yang tahu, makanya disebutkan Hawa nafsu, bukan Adam nafsu. Ya, jadi jangan ambil posisi dan taruh suamimu di belakang, karena akhirnya jadi jauh dari Tuhan. Akhirnya keputusan bisa salah. Terus Pak Pendeta harus gimana kalau suami saya nggak bisa ambil keputusan? Tetapkan dia di posisinya sebagai imam. Kau sebagai istri menopang dia sampai dia mampu jadi imam dalam keluarga. Jadi bukan gantikan posisinya, tetapi support dia sampai dia jadi imam. Tadi saya sesi pertama, suami istri datang sama saya pagi-pagi dan bilang begini, Pak, sedikit kesaksian. Kenapa saya suka hadir di sesi Bapak? Karena saya suka cita, saya punya kesaksian pribadi, Pak. Suaminya dulu bukan orang percaya. Suaminya, dia bilang suami yang jahat, suami yang tidak bertanggung jawab, bahkan suami yang suka menganiaya istri. Dia tunjukin dia pernah disiram minyak panas oleh suaminya itu, saudara. Singkat cerita, dia bilang, tapi saya nggak mau menyerah. Saya selalu berdoa buat suami saya selalu mendukung dia supaya jadi suami yang baik. Singkat cerita Pak, dalam proses perjalanan itu, suami saya main handphone nonton khotbah tentang Bapak, khotbah Bapak, kemudian dia jadi tertarik Pak. Akhirnya dia datang ke gereja dan mulai saat itu pemulihan mulai terjadi. Hari ini Pak, dia jadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang sayang istri. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Suami ditopang oleh istri itu, saudara. Anak-anak hormat sama orang tua. Karena begini saudara, ketika istri tetap menopang suami untuk jadi imam yang dekat sama Tuhan, maka akhirnya begini saudara, keluarga ini akan dibawa pada rancangan Tuhan. Ikut. Keluarga ini akan dibawa pada rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadi keluarga yang Alkitabiah. Di situ ada rancangan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita belajar dari kesalahan Abraham. Yang pertama, pastikan setiap kita hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran berkaitan dengan kerajaan sorga. Ketika kita mau jujur, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang kedua, belajarlah untuk bersabar. Belajarlah untuk hidup dalam waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Yang ketiga, ingat baik untuk percaya secara konsisten sama Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan sanggup, sekarang dan nanti Dia tetap sanggup menolong setiap kita. Dan yang terakhir, jadilah keluarga yang Alkitabiah. Para suami-suami, jadilah imam yang kudus dalam keluargamu. Jadilah pemimpin dalam keluargamu. Para istri, tunduklah sama suami, topanglah suamimu. Jadilah ibu yang luar biasa buat anak-anakmu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, karena di sanalah berkat Tuhan disediakan. Hamba menyerahkan semua yang hadir, semuanya diberkati Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari sekali lagi umat Tuhan boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah.
kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima yang terbaik pengorbanan Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap kita. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan Yesus. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama. Menyucikan, menjemurkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyuci. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Selamat malam saudara, selamat hari Minggu. Ada shalom saudara. Sukacita pada hari ini, amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh kembali dikasih kesempatan sama Tuhan. Kita boleh kembali beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat malam hari kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Terlebih dahulu kita akan baca firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan akan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus demi menebus setiap dosa-dosa saudara dan saya. Yesus telah dihina, Yesus menderita, Yesus tertikam karena kasih-Nya bagi saudara dan saya. Maka saat kita memegang roti, kita diingatkan bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dihancurkan bagi setiap kehidupan kita. Saat kita meminum anggur, kita mengendang darah-Nya, kita percaya darah-Nya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Maka mari mulai hari-hari ini, jangan lagi hidup dalam kesemau-mauan saudara sendiri. Mari hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Jangan remukan kasih Allah berulang kali, saudara. Yesus telah mati dengan cara yang paling luar biasa, yang paling tertinggi, hinaan yang paling pernah manusia alami, ditanggung sama Tuhan Yesus karena kasih-Nya buat saudara dan saya. Maka biar pada malam hari ini, saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita menghargai karya-Nya, kita menghargai kasih-Nya, kita menghargai apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Mari hidup dalam pertobatan, mari hidup dalam kesucian, mari hidup dalam benar-benar di hadapan Tuhan. Jangan berulang kali menyalibkan Tuhan Yesus, jangan berulang kali meremukan kasih Allah. Mari junjung tinggi kasih Allah. Maka pada hari ini saudara punya iman, saudara percaya, saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kemenangan menjadi bagian saudara, mujizat menjadi bagian saudara sampai malam hari ini. Ada amin saudara? Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satukan hati kita, sama-sama kita kembali bersatu dalam doa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karunia, kasih Allah dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini kami telah datang menyembah dan memuji Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak untuk terima yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman percaya di hadapan Tuhan. Sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, aku tolak demam berdarah. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kembali dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji tobat, tolak dosa, tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Agar apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam kebenaran ada keberhasilan. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilu-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Saudara naikkan iman saudara di hadapan Tuhan. Mari punya iman yang teguh, mari punya iman yang setia di hadapan Tuhan. Saudara minta sama Tuhan, karena kasih Allah Dia rela mati ganti saudara. Setiap kesesakan rasa sakit saudara telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Maka imani, percaya kuasa Tuhan yang terbesar. Di malam hari ini berdoa, minta sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman. Yang keempat, Tuhan Yesus
Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit telah disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita boleh naikkan syukur, boleh angkat tangan. Teman-teman, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Dia tinggal dalam setiap kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Janji firman-Nya, minta apa saja kita pasti menerimanya. Mari angkat tangan kita malam hari ini dua-dua. Kita bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil namanya, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya. Saudara yang bawa minyak urapan, saudara yang ada minyak urapan, kita akan berdoa bagi urapan. Angkat minyak saudara tinggi-tinggi, kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk membagikan kuasa minyak urapan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Kami doa, kami serahkan setiap botol, setiap tetes dari minyak urapan ini mengandung janji Allah. Artinya diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi pada pintu-pintu rumah Tuhan, jaga lindungi sertai. Anak-anak muda yang diurapi menjadi generasi juara, jadi kebanggaan bagi nama Tuhan, bahkan jadi kebanggaan bagi keluarganya. Inilah minyak urapan. Amin. Kami juga berdoa, ya Tuhan, kami menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh setiap sidang umat jemaat-Mu. Berkati Ibu Marta, diberkati Ibu Olivia Bangun, diberkati Ibu Manurung, diberkati Melda, diberkati Krisnanda, diberkati Evelyn, diberkati Liu Jason, diberkati La Maria, diberkati Bapak Sitorus, diberkati Bapak Huta Barat, diberkati Herman dan Insani, diberkati Bapak Butar-Butar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang mereka tulis. Kami percaya Tuhan, kami menulis lembar pokok doa ini sebab kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kami punya iman, kami berpengharapan, sesuailah dengan iman kami, mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba bersyafaat, hamba berdoa menyerahkan setiap umat-Mu. Berkati
setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir beribadah di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Berkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming. Diberkati setiap pasangan suami istri, diberkati saling kasih, saling ampuni, saling setia, saling jaga kehormatan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan anak-anak muda diberkati menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang hormat sama orang tua. Hamba berdoa menyerahkan anak-anak muda tidak dikalahkan oleh pergaulan yang salah, tidak dikalahkan oleh hubungan yang salah. Kami juga berdoa bagi anak-anak kecil yang hadir, anak-anak kecil diberkati, tidak sakit, tidak mengalami kelemahan, tidak masuk ke rumah sakit, bertumbuh kembang sempurna di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan tempat ini Gereja Tiberias Bekasi Town Square ke dalam tangan Tuhan. Diberkati seluruh yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, bahkan diberkati penanggung jawab koordinator tempat ini Bapak David Raharja bersama dengan istri dan keluarga, diberkati Tuhan. Bahkan juga berkati seluruh pengerja dewasa, pengerja muda, diberkati Bapak Henrico bersama dengan Ibu, diberkati Bapak Heri Hehanusa, diberkati Tuhan. Bersama dengan seluruh tim yang hadir, semua diberkati Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati tim event, tim production, tim sound, operator kamera, diberkati Tuhan. Bahkan apapun bagian dan tanggung jawab kami, tim keamanan, tim kebersihan yang menjaga kebersihan ibadah tempat ini juga diberkati Tuhan. Berkati Borogos Worship Team, diberkati Evangelis Yoris Devane, diberkati Samuel Alvarado, diberkati Sony Saragi bersama dengan seluruh backup singer, diberkati imam musik, diberkati Korey, diberkati bersama dengan Kefas, bersama dengan Daniel Salem, juga Sebeli Joyce, diberkati Tuhan. Teman-teman choir juga diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami percaya setiap kami yang melayani Tuhan, jelapai kami di hadapan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Upah kami sama di mata Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Kami berdoa dimanapun Gereja Tiberias Indonesia berada, kami mempertobatkan banyak orang. Ada mujizat terjadi, mujizat dinyatakan. Diberkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darti Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, hidup berbahagia bersama dengan keluarga besar, diberkati. Bahkan pemimpin gereja Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Kak Argo Pariaji, Borogos Worship, Borogos Team, semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan besok hari Senin, minggu yang baru. Kami berdoa mereka yang bekerja, mereka diberkati sama Tuhan. Mereka yang berusaha, mereka diberkati sama Tuhan. Mereka yang studi kuliah sekolah, mereka diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ada kabar baik, sepanjang minggu ada sukacita, sepanjang minggu ada jawaban doa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perjalanan pulang kami setelah ini, kendaraan kami naiki, kami tumpangi kemanapun arah dan tujuan kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut. Kami pulang bawa berkat, kami pulang bawa mujizat. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk terima berkat dari kerajaan surga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bersama-sama dengan bangga kita katakan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan.